Kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self-denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul, dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius. Tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona. Nah, pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari Cina. Malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Yang kedua, kita nyewa buzzer. Jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan, yang disewa itu buzzer. Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret berubah menjadi super pesimis. Bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona. Seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur, ya, dan tidak ada value added-nya. Itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Ya, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu nggak lebih dan nggak kurang. Nah, budget defisit ditingkatkan 5%. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, limitnya memang 3% dari GDP. Kalau enggak, presiden bisa di-impeach gitu loh. Jadi ini nyelamatin presiden juga, supaya tidak di-impeach, supaya bisa jadi 5%. Saya sendiri, mohon maaf, kalau teman-teman perhatikan ramalan saya di dalam bidang makroekonomi, di dalam bidang corporate, rata-rata itu nyaris tepat. Saya sendiri tidak sesuper pesimis itu. Saya masih yakin masih ada banyak cara supaya kalau anjlok pun ekonomi kita dari 5%, paling ke 2% atau maksimum 0%. Nggak sampai negatif. Tapi tiba-tiba menteri yang super optimis jadi super pesimis hanya sekedar buat nyari alasan supaya budget defisit bisa dinaikin supaya bisa ngutang lagi. Nah, dibikinlah Perpu nomor 1 tahun 2020. Mohon maaf, ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Konstitusi karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa aja tiba-tiba